Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Divi dan juga Mbak asisten praktikum yang saya hormati, juga teman-teman semuanya yang berbahagia. Saya Nino Aulinahara sebagai mahasiswa dari kelas A1 praktikum pengujian perangkat lunak. Di sini saya akan menyampaikan tugas pertemuan ke-10 terkait um, locator. Nah, di sini terdapat 4 instruksi. Yang pertama yaitu hover, kemudian drag and drop, terus key passive, kemudian yang terakhir register. Dilakukan tes hover test. Nah, hover testnya dimasukkan ke dalam metode hover image test. Pertama, perlu dilakukan inisiasi browser. Di sini browsernya menggunakan Chrome, kemudian dibuka situsnya The Internet Heroku App dan dipilih pengujian hovers. Lalu langsung aja dilakukan pengujiannya dengan mengambil image pertama yang ditampilkan di website. Di sini menggunakan BXPath dengan em, kelasnya itu figur. Jadi ada di HTML-nya tuh dia mendefinisikan div dengan kelas figur yang mana diambil figur yang paling pertama ditampilkan. Kemudian didefinisikan action untuk hover atau di action itu ada namanya move to element. Move to elementnya image satu yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, jangan lupa juga di perform. Kemudian dilakukan verifikasi apakah benar tertampil name user satu. Langsung saja kita run. Nah, benar. Jadi tadi masuk ke situsnya, terus pilih pengujian hovers, dan dilakukan hover pada image pertama, dan benar muncul name user satu. Pengujian kedua akan dilakukan drag and drop test. Sama seperti sebelumnya, perlu diinisiasi browser Chrome driver-nya dulu, kemudian dibuka situsnya menuju ke pengujian drag and drop. Nah, lalu sebelum di drag and drop, kita perlu mendefinisikan alamatnya dulu, alamat dari blok A dan juga blok B, dengan identifikasi by ID. Nah, blok A itu kalau di HTML-nya ID-nya namanya kolom A, sedangkan blok B itu ID-nya kolom B. Nah, diuji juga apakah benar blok A itu isinya teks A dan blok B isinya teksnya B. Nah, selanjutnya dilakukan action drag and drop dengan source dari drag and dropnya itu blok A, kemudian targetnya itu blok B. Jadi ada blok A dipindah ke blok B. Nah, kemudian langsung di assertion atau diverifikasi nantinya apakah blok A itu teksnya berganti B dan blok B teksnya berganti A. Langsung saja kita run. Nah, di sini dibuka situsnya dulu, kemudian menuju drag and drop dan AB-nya berpindah. Seperti itu. Pengujian ketiga, kita akan melakukan uji key press test. Nah, pada key press testnya ini nanti akan diuji uh, key-nya itu shift. Seperti sebelumnya, perlu diinisialisasi browser Chrome driver-nya, kemudian dibuka halaman situsnya menuju ke key process, pengujian key process. Lanjut, langsung aja di action-nya, itu didefinisikan alamat formnya, jadi nanti di halamannya ada form gitu, diidentifikasi menggunakan ID, ID-nya itu target. Kemudian langsung action, actionnya itu di move to element dulu di form tadi yang udah didefinisikan, kemudian diklik, lanjut di send keys-nya itu keys shift, lanjut di perform. Kemudian habis itu diverifikasi dengan melihat nih variabel di halamannya itu ditampilkan apa. Nah, di situ diidentifikasinya menggunakan variabel result yang mana ngambilnya menggunakan ID result. Result. Kemudian diverifikasi menggunakan assertion apakah teksnya itu you entered shift. Seperti itu, langsung saja di run. Di sini dibuka situsnya, kemudian habis uji dibuka key process dan langsung you entered shift. Seharusnya berhasil. Nah, di sini berhasil. Pengujian terakhir, kita akan melakukan pengujian sedikit panjang, yaitu register task. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuka Chrome driver-nya terlebih dahulu, membuka situsnya, dilanjutkan. Di sini perlu diverifikasi apakah sudah ditampilkan tampilan home, kemudian
Setelah itu, ketika sudah di tampilan home, itu akan dilakukan sign up dengan mengidentifikasinya menggunakan partial link text. Partial link text ini mengambil satu bagian teks sign up. Jadi nanti itu di halamannya sebenarnya tulisannya sign up atau login. Tapi di sini menggunakan partial link text itu mengambil satu bagian aja gitu, nggak semuanya teksnya. Nah, lanjut diklik sign up-nya, kemudian diverifikasi apakah halamannya sudah ada di halaman sign up, yang mana nantinya user harus memasukkan nama dan juga email, dan diidentifikasinya di sini menggunakan kalau name-nya by name, kemudian kalau emailnya by CSS selector. Nah, lanjut kemudian juga diidentifikasi button submit-nya. Untuk submit nanti itu menggunakan expand. Expand-nya itu identifikasinya button terus mendorong teks. Nah, lanjut di name-nya nanti akan diisikan dengan nilai nama Nino Aldianahara dan emailnya diisi dengan nino12345@gmail.com. Selanjutnya, button submit-nya diklik. Lanjut akan diverifikasi juga apakah ketika disubmit itu akan pindah ke halaman selanjutnya, ini halaman enter account information. Lanjut nanti di account information pengguna harus masukkan beberapa isian. Nah, di sini aku mendefinisikan yang pertama ada gendernya bukan male. Di sini gendernya diisi male, jadi harus diidentifikasi mailnya itu menggunakan ID underscore gender one. Kemudian mailnya diklik karena itu tuh ada dua pilihan male atau female, jadi mailnya yang diklik. Selanjutnya ada isian password. Nah, passwordnya di sini diidentifikasi menggunakan ID dan diisikan Nino1234. Selanjutnya untuk tanggal lahir di sini saya menggunakan select yang mana khusus untuk HTML select. Select by value, tanggal, bulan, dan juga tahun. Kemudian ada pilihan newsletter dan juga opt-in. Kemudian perlu dimasukkan juga first name, kemudian last name, company, address to, selected country, state, city, zip code, mobile number, dan kita juga perlu mengidentifikasi button create account untuk kita submit atau kita klik gitu untuk memasukkan data-data yang telah diisikan. Kemudian kita perlu memverifikasi apakah setelah di button yang dipencet itu masuk di halaman berikutnya, ini identifikasi account created. Kemudian ketika sudah teridentifikasi sudah ada di halaman account create, itu nanti akan dipencet button continue ya. Akan tetapi karena di sini setelah saya melakukan pengujian itu ada sedikit error atau bug bisa dibilang, itu belum buttonnya belum dipencet tapi pengujiannya sudah sampai di kode selanjutnya. Jadinya di sini saya menambahkan kelas web driver wait, yang mana di sini untuk mengidentifikasi ini ada tambahan waktu 10 detik. Jadi untuk mengidentifikasi button continue from create itu ditambahkan waktu tunggu 10 detik. Kemudian ketika sudah, akan dilanjutkan apakah sudah ada di halaman yang mana halaman itu muncul nama user yang menandakan bahwa usernya berhasil dibuat seperti itu. Kemudian setelah usernya dibuat, akan akunnya di delete sama seperti sebelumnya karena membutuhkan tambahan waktu untuk mengidentifikasi button atau pilihan delete account di sini menggunakan variable wait yang telah didefinisikan pada kelas driver wait. Kemudian setelah itu akan diidentifikasi juga apakah berhasil di delete account-nya. Ketika sudah berhasil di delete, akan dipencet button continue. Itu dengan memanfaatkan variable wait yang telah didefinisikan sebelumnya. Langsung saja kita run. Ini akan diverifikasi halaman home, kemudian dilakukan pencarian partial link text-nya sign up. Di sini karena ada sign up atau login, partial link text-nya diidentifikasinya sign up aja, kemudian dimasukkan nama dan juga email sign up, kemudian dimasukkan account information, address information, kemudian dilakukan submit. Habis itu create account-nya udah, account create, kemudian akan dilakukan delete account. Nah, berhasil di delete. Langsung saja kita cek apakah pengujiannya berhasil semua dan tes pass. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas pertemuan ke-10 tentang locator ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Divi dan juga Mas Mbak Asisten Praktikum yang telah membimbing materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.